Halo guys, selamat datang di channel Doski bersama Aldo dan Dinski. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas asal-usul dari beberapa gambar-gambar disturbing dan aneh yang ada di internet lagi guys. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke gambar yang pertama. Yang namanya itu adalah Creepy Ugly Guy. Tapi bentar guys, aku mau sedikit cerita dulu nih. Jadi ini masih ada kaitannya dengan gambar yang kita bahas yang pertama ini. Jadi waktu itu di tahun 2011 aku kan udah punya laptop tuh, karena sekolah tuh mengharuskan punya laptop. Dan suatu ketika pas aku lagi Facebookan di rumah, ada satu temenku tuh yang DM Facebook. Nah jadi temenku ini dia lagi internetan di warnet, lagi ngenet di warnet guys. Dia ngirimin sebuah link yang pas aku klik linknya itu mengarah ke sebuah video flash. Di dalamnya itu ada apa ya, teka-teki gitu loh. Jadi ada dua gambar puzzle, ya kayak tebakan gitu kan, tebak-tebakan yang kita itu disuruh cari perbedaan di antara kedua puzzle itu. Nah pas aku lagi fokus ngeliat perbedaannya kan, buah, tahu-tahu muncul jump scare guys. Ada muka setan yang muncul disertai dengan suara teriakan yang kenceng banget. Karena waktu itu aku pakai headset tuh, pakai headphone. Gambar setan yang muncul itu adalah gambar setan dari film The Exorcist. Iya tahu. Regan McNeil itu. Iya. Kalau kalian masih ingat video kursi goyang, yang jump scare kursi goyang, nah itu guys, setannya itu atau gambar screamernya itu sama kayak yang di video kursi goyang. Nah itu guys, jadi gambar yang pertama atau Creepy Ugly Guy ini tuh emang awalnya itu muncul dari video-video screamer semacam itu. Jadi itu ada banyak banget mas. Misal di salah satunya itu di situs web gitu kan. Misal kita lagi fokus scroll lagi fokus baca-baca, tiba-tiba jump scare atau muncul muka begituan. Disertai dengan teriakan-teriakan nggak jelas gitu. Terus ada lagi mas di beberapa platform, misal di Facebook sampai sekarang masih ada loh. Bahkan kemarin aku cek masih ada. Ini masih ada. Jadi itu di Facebook ada game yang ini mas. Gamenya ini misal kita main gamenya itu kayak semacam puzzle gitu. Bukan puzzle ding mas, yang kayak di game itu game apa namanya? Yang bata-bata ke bawah itu. Ya itulah pokoknya. Itu langsung muncul kayak gitu. Tapi sayangnya pas aku coba ngeblank hitam. Mungkin karena aku pakai Facebook Lite sih. Harusnya kan pakai Facebook desktop kalau gitu. Iya, harus pakai Facebook yang biasa lah ya. Iya bener. Ada lagi misal teman kita tuh kayak ngirimnya lewat Bluetooth gitu loh mas. Jadi tuh aku pernah dulu. Tapi bukan yang ini ding, yang kursi goyang gitu. Iya. Semacam kayak video slide gitu. Dan untuk slide gitu, pas slide terakhir ya ada ini dong. Langsung gini. Di slide itu video tapi di slide. Iya, itu di slide gitu. Iya, dan Creepy Ugly Guy ini kan emang awal-awal terkenalnya itu di tahun awal 2000-an kan. Bener. Terus mulai muncul yang lain-lainnya yang semacam ini gitu. Jadi ini nggak cuma si Creepy Ugly Guy ini doang, guys. Jadi ini tuh semacam kayak rentetan gitu loh. Rentetan beberapa gambar horor. Variasi-variasi video screamer gitu. Betul. Dan usut punya usut, gambar ini itu juga pernah muncul di sebuah video musik absurd yang judulnya itu 55 dari band Group X. Dan semenjak saat itu sosok Creepy Ugly Guy ini makin banyak dikenal orang. Jadi orang-orang tuh semakin gak asing dengan gambar yang satu ini guys. Ini sama kuburan beda ya? Beda. Tapi masih ya hampir-hampir mirip. Soalnya absurd. Iya. Lupa lagi syairnya jadi lagu. Bahkan kalau kita cari di Reddit di r/meme restoration, ada beberapa user atau pengguna tuh yang merestorasi gambar Creepy Ugly Guy ini guys, di upscale jadi kualitas yang lebih baik. Jadi makin HD dong. Yang awalnya itu burik jadi HD, high definition, dan kesan creepy-nya itu makin kerasa guys, karena kan udah jelas gambarnya. Tapi kalau kita sekarang posisi udah dewasa, nontonnya atau melihatnya biasa aja ya. Iya, mungkin bener. pas kita masih kecil dulu, misalkan main game atau di prank teman kita, kirimin link atau buka web tadi, terus tahu-tahu muncul beginian disertai dengan suara teriakan, itu pasti kita juga akan kaget toh. Iya bener. Nah fun fact-nya tadi aku tanya ke adikku, kamu tahu nggak ini? Langsung tak tunjukin kan. Kaget sih gitu. Karena adikku kan cewek kan langsung gitu. Nah itu menandakan pas kayak kita dulu, pasti kita juga gitu. Benar, soalnya kan masih kecil. Tapi ya mungkin suatu ketika kalau kita tuh lupa, maksudnya nggak inget ini gitu ya, katakanlah lagi ngapain terus tahu-tahu muncul jump scare, just mukanya begini disertai teriakan, ya tetap kaget lah. Tetap kaget. Tetap teriak pasti. Apalagi malam-malam. Terus kan kalau kita lihat perwujudannya itu emang serem kan, emang gimana gitu. Iya. Seorang pria ponytail, rambutnya dikunjur dua gitu, terus matanya itu hitam atau apa itu, hitam ya? Iya hitam. Terus skadonnya mana? Kayak meringis gini loh. Iya. Disertai dengan brewok kan itu. Dan giginya itu nggak beraturan. Kayak mulutnya tuh kayak AB gitu ya, kayak
pernah lihat tapi apa gitu loh. Dan faktanya gambarnya ini tuh nggak ada yang tahu pembuatnya siapa. Belum diketahui siapa pembuatnya. Jadi siapa yang ngebuat, siapa yang ngedit, dan pertama kali fotonya ini muncul di mana tuh nggak ada yang tahu. Pokoknya asalnya dari mana nggak ada yang tahu. Masih menjadi misteri internet. Tapi ada beberapa cerita tuh yang beredar di internet tentang gambar yang satu ini, guys. Konon katanya ada seorang pengguna Reddit itu yang udah menyimpan gambar ini sejak tahun 1997 kalau nggak salah. Waktu dia bikin website pribadi pakai Dreamweaver. Terus ada juga yang mengklaim kalau gambarnya itu pertama kali muncul di sebuah situs parodi absurd yang namanya The Spice Girls. Parodi dari girl band atau girl group yang namanya Spice Girls. Girl band dari Inggris, guys. Ya lagunya itu When to Become One gitu. Iya, bener, itu terkenal banget sih itu sih. Bener. Yang salah satu membernya itu istrinya David Beckham, Victoria Beckham. Sir David Beckham. Betul. Sir Gobang Gosir bukan. Gula-gula Jawa dong. Tapi ada juga yang bilang kalau katanya tuh cerita-cerita itu cuma spekulasi, jadi itu cuma bersifat dugaan. Jadi kalau kita cari di internet, balik lagi yang kita scroll-scroll gitu, kita cari arsip-arsip lama, nggak ada, buktinya itu nggak ada. Yang itu tadi ya, iya, sekali tadi ya. Jadi ya cuma cerita-cerita yang beredar di Reddit gitu, di forum-forum atau situs-situs internet. Oh ini katanya begini-begini gitu doang. Dan bukan cuma ini loh mas, banyak banget cerita-cerita tentang fotonya ini, tapi nggak ada satupun tuh yang fakta. Bener-bener akurat. Iya, bener-bener akurat. Bukan manusia nyata, tapi editan. Karena udah kelihatan banget editannya. Iya, tapi kalau kita memposisikan pas masih kecil, jadi posisi kita masih kecil tuh nggak kelihatan loh kalau ini editan. Iya, kita nggak mikir sampai ke situ kalau masih kecil. Iya. Dipikirnya pasti asli. Dan aku mikirnya malah ini kayak, masa orang kayak gini sih? Tapi aku jujur, dulu itu mikirnya, maaf, orang kelainan. Maksudnya orang yang menderita suatu kelainan gitu. Mikirku dulu begitu, guys. Tapi emang faktanya kan ini foto editan doang, dimanipulasi sedemikian rupa. Jadi ada dua gambar orang, satunya itu gambar gadis, terus satunya gambar pria yang agak gemuk. Terus dijadiin satu, guys, tuh gambarnya diedit. Terus ternyata bagian mata sama mulut bagian bawahnya itu adalah gambar simpanse. Iya bener, dan gambarnya itu diedit lewat software lama mas, software tahun 90-an yang bernama Kais Power Go. Itu tuh semacam exe gitu loh mas. Sekarang apa masih bisa atau enggak kita belum mencoba ya. Jadi softwarenya itu bisa ya kayak edit. Kalau gimana ya jelasinnya? Kalau zaman sekarang tuh kayak face swap. Ya. Kayak face swap gitu loh. Ya, tapi kalau lebih terperinci itu kayak ini mas, kayak Piscai Pro. Kayak Piscai. Bener. Soalnya manual. manual. Enggak otomatis. Kalau face swap kan otomatis dia. Mungkin pakai bantuan AI juga ya. Tapi kalau ini Kai Powers Go ini tuh dia manual, terus kayak digeser-geser sendiri gitu kayak kan. satu-satu gitu, kayak digabung-gabungin satu persatu, terus wajahnya ini kayak dibengkokin sendiri, alisnya kayak dimancungin gini. Dan kalau kita lihat ini KS Power Go ini kayak layarnya, terus kayak toolbarnya itu kayak bulat gitu loh mas. Mungkin ini karena aplikasi atau software komputer tahun 90-an. Jadi kayak mungkin kalau bagi kita nggak familiar, soalnya kan kita tumbuhnya itu pas komputer udah era-era 2010-an ke atas ya. Dan aku juga baru tahu kalau KS Power Go ini software lama, dan cuma baru tahu ini yang. Iya. Kamu juga baru tahu ini? Iya, baru tahu pas kita lagi ngeriset ini. Sama. Ya, intinya gambar creepy ugly kayak ini adalah hasil editan doang, guys. Atau hasil rekayasa doang, tapi tetap ya pembuat pertamanya siapa itu masih menjadi misteri, guys. Belum diketahui sampai sekarang. Mungkin kalian ada yang udah tahu jawabannya ini asalnya dari mana, orang pertama yang upload siapa, boleh banget tambahkan aja di bawah, guys. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua ini ada yang namanya watermelon humanoid. Nah, mungkin beberapa di antara kalian udah nggak asing lagi sama gambar yang satu ini, guys. Jadi ada sosok wanita yang palanya itu pala semangka. Cuman ini bukan semangka kartun atau semangka karakter kartun, tapi ini semangka asli yang emang diukir jadi wajah manusia. Iya, ini seru sih. Terus badannya itu adalah badan wanita yang gini gitu. Astros gitu enggak ya? Nah, gambar ini ada namanya, guys. Ada julukannya. Kayak yang kita bilang tadi, watermelon humanoid atau watermelon lady atau si wanita semangka. Semangat kakak enggak ya? Dan gambar itu jadi salah satu curse image klasik yang sampai sekarang masih menjadi misteri, guys. Nah, misal kita cari di internet lagi karena kayak gambar yang pertama tadi, kita nyelam sampai dalam, ternyata gambar ini tuh pertama kali muncul di situs Flickr mas, pada tahun 2009. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, emang bener situs pertama yang nampilin foto ini adalah Flickr. Tapi belum tentu kalau Flickr itu pembuat asli dari gambar ini. Dan pas kita cek-cek lagi, nggak ada yang tahu juga penemunya itu siapa. Yang bikin siapa itu masih menjadi misteri, guys. Kagak diketahui. Dan mungkin ada kemungkinan ya ini, ada kemungkinan kalau Flickr itu cuma dapat dari yang lain. Juga bisa.
mungkin dari seseorang atau dari siapa gitu ya, Yang dari situs repost. lain yang mungkin kehapus atau kebanan, kita juga nggak tahu. Mungkin ada orang lain tuh yang tahu dari mana, terus dia posting di Flickr. Terus fotonya ini tuh foto asli atau editan. Udah jelas banget kalau foto ini adalah editan. Nggak mungkin dong masa ada manusia yang palanya begini kan, impossible ya guys ya. Aneh ya ini. Nah, jadi berdasarkan metadata dan analisis komunitas, gambar ini diedit pakai Adobe Photoshop CS dan platform yang terdeteksi adalah Macintosh. Terus kan ada yang menduga kalau emang gambarnya ini dari dua gambar yang berbeda, terus dijadiin satu, diedit di Photoshop gitu. Ya, seperti yang kita bilang tadi, lagi-lagi fotonya ini tuh atau gambar ini nggak ada yang tahu pembuatnya siapa. Biasanya kalau gambar-gambaran kan ada yang mengaku kan mas, di forum apa, di situs apa, di komunitas. Oh ini misal ini tuh gambarku, ini tuh gambarnya si A atau si B. Nah ini tuh nggak ada yang ngaku ini gambarnya siapa atau editannya siapa. Ini tak searching juga nggak ada aslinya loh mas. Mungkin kamu tahu yang aslinya mentannya. Oh iya, mentannya yang gambar wanita sama semangkanya. Iya kita pas cari-cari kan emang nggak ada, susah ya. Langsung nemu ininya aja. Informasinya itu terbatas guys. Tapi yang jelas selama bertahun-tahun gambar ini tuh sering dibahas di komunitas internet. Bahkan kan gambar ini sering disandingkan sama Jeff the Killer sama Scary Maze Face. Tapi emang pas kita googling itu ada loh gambar semangka yang diukir jadi wajah gitu. Iya. Emang faktanya ada. Ada ya faktanya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian ada yang tahu siapa orang yang pertama kali atau yang mengedit gambar yang satu ini, si Watermelon Lady. Kalau kalian udah tahu jawabannya boleh langsung komen di bawah guys. Oke, lanjut ke gambar yang terakhir, yaitu gambar Mickey Dog, anjing Mickey. Nah ini guys, kalian ada yang pernah lihat gambar ini nggak sebelumnya? Seekor anjing yang dipakein kostum Mickey Mouse. Tapi jujur aku ngeliatnya malah kasihan loh anjingnya. Kayak miris gitu ya, miris kayak kasihan gimana kayak merasa iba. Bener, tapi emang mirip Mickey Mouse loh. Kalau kita yang nggak ngeh ini Mickey Mouse, ini boneka Mickey Mouse. Aku dulu malah kiranya ini tuh maskot loh mas. Jalan aja kan? Iya. Kalau maskot di taman mini gitu. Soalnya kan emang moncongnya begitu juga kalau Mickey Mouse. Betul. Ini kalau orang yang nggak ngeh ini ngiranya Mickey Mouse beneran ya. Padahal mah ini anjing yang dipakein kostum Mickey Mouse. Dan pas kita udah tahu ini anjing yang dipakein kostum Mickey Mouse, kelihatan ya. Kelihatan banget kalau itu anjing gitu. Baru nggak? Nah udah jelas guys, kalau Mickey Dog ini sebenarnya cuma anjing biasa doang. Dan jenisnya itu kalau nggak salah Labrador atau Golden Retriever. Mohon maaf ya guys ya kalau kita ada salah sebut nama. Tauku Heli. Kemari ya kita lari-lari gitu. Ada telinga bulat khas Mickey, terus kostum badannya itu warna hitam, terus mata anjingnya hitam pekat. Nah dari mana asal usul gambar Mickey Dog ini? Jadi konon katanya gambar ini itu pertama kali muncul di sebuah forum yang namanya Taringa. Jadi Taringa ini adalah sebuah forum yang asalnya itu dari Amerika Latin guys, dari benua yang orang-orangnya itu habla Espanyol. Ya semacam kayak Reddit tapi asalnya itu dari Amerika Latin, tepatnya kalau nggak salah dari Argentina. Jadi forum yang orang-orang tuh biasanya ngupload meme, gambar-gambar aneh, terus konten-konten yang random gitu guys. Tapi sayangnya situs atau forum Taringa ini tuh udah ditutup di tahun 2024 silam guys. Jadi semenjak situsnya itu udah ditutup, arsipnya banyak yang hilang. Terus kalau kita lihat fotonya kan, itu kan kayak burik gitu kan mas, kayak agak burung-burung gitu, low quality, kayak nggak ada gitu. Dan misal kita zoom gitu kelihatan banget mas, ada kotak-kotaknya gitu. Nah ada beberapa orang tuh yang bilang mas, kalau katanya tuh fotonya ini tuh bukan foto asli. Ini tuh semacam kayak screenshotan dari HP gitu loh mas. Oh ya emang foto, cuman nggak langsung dari kamera kan. Jadi ada foto yang lain terus di screenshot gitu. Iya, dan mungkin di re-upload oleh orang, makanya burik kayak gini. Jadi semakin ngompres karena semakin banyak di repost, alhasil gambarnya jadi semakin burik. Iya bener, jadi akun atau user yang upload fotonya ini semacam kayak mungkin konten random gitu loh mas. Yang dia itu kayak ngupload di website atau situs di internet, dan kemudian fotonya ini mungkin banyak yang tertarik ya, banyak yang nge-share, banyak yang repost, jadinya tersebar di Google. Apalagi kan begitu, anjing dipakein kostum Mickey, jadi orang-orang kan, oh apa ini kok ada anjing yang dipakein kostum Mickey, alhasil cepat menyebarnya. Bahkan aku ngeliat ini kan baru kali ini juga mas. Jadi itu gini, pas aku lihat pertama kali kan kamu kasih lihat itu, ya kan? Harusnya kan pakai kostum itu kayak lucu, sumringah gitu kan. Tapi ini kayak lesu, terus kayak aneh, gimana gitu. Mungkin orang-orang juga mikirnya kayak gitu ya. Iya, mungkin juga ada beberapa orang tuh yang anggapnya creepy. Nah, iya bener. Karena emang nggak proporsional dari mulutnya, dari bentuk kostumnya. Iya benar. Nggak pas gitu loh mas. Nggak sesuai gitu loh. Kan ini anjing tapi dipakein kostum Mickey Mouse. Yang Mickey Mouse kan udah jelas tuh tikus dia. Ya betul. Kayak kegedean
kebesaran. Kebesaran. Kebesaran bener. Ya mungkin dia awalnya juga nggak expect, dia cuma iseng doang kan diupload di internet terus ya malah menarik perhatian netizen. Iya betul. Si anjing pakai kostum Mickey, lihat nih gitu katanya. Ya kan bener anjing ya. Tapi kamu tahu gak kenapa aku ketawa terus? Apa? Aku tuh ingetnya sama anjing jenis ini. Ya kamu tahu apa? Kamu tahu? Aku tahu isi pikiranmu. Iya, ya itu ya gue. Aku tahu isi pikiranmu. Nah itu guys, karena gambarnya yang kayak begitu, gambarnya itu jadi salah satu jajaran gambar curse absurd yang nggak jelas maksudnya itu apa, tapi bikin orang-orang tuh pengen nge-share ke teman-teman buat ketawa atau merinding. Nah bener. Balik lagi kalau gambarnya ini tuh kayak ada something gitu gak sih? Ah. Ada sesuatu yang ya mungkin ini bener-bener Iya. tadi absurd gitu. Ada keunikannya, Ya. jadi membuat orang-orang tuh jadi apa nih terus di-share ke teman-teman ke orang lain karena emang ya ada somethingnya itu. Iya bener. Kan nggak lazim mas anjing dipakein kostum Mickey Mouse. Kayak berarti tangannya tuh itu mas? Iya. Maksudnya dimasukin tangannya? Nggak Atau ngepleh-ngepleh gitu? ngepleh jadi itu Oh. jadi itu anjingnya jalan kayak biasa. Oh. Terus ini ngepleh di depannya gini gitu loh. Tapi ini dipakainya di bagian depannya doang. Jadi nggak full body. Jadi seolah-olah anjing itu kayak gini-gini nanti. Berdiri kayak manusia. Kayak Tahu. anthropomorphic gitu loh. Oh iya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian tahu awal atau asal muasal siapa orang yang pertama kali ngupload atau si pemilik foto yang satu ini, si Mickey Dog ini? Boleh banget langsung tulis di bawah guys. Ya kita diskusi di sini ya. Iya, diskusi di kolom komentar guys. Biar tuh kolom komentar rame kagak krik-krik. Udah ya, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload kalian kagak ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.